Walhamdulillahi musalliyan ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa man tala. Walhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi. Wa ba'du faqad qala rabbi fi muhkami tanzilihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawwiru buyutakum bi tilawatil Qur'an. Wa qala aidan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallah wa shadaqa Rasulul Karim. Sahabat Quba ya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Direktur Quba Learning Center, owner nih, pendiri Quba Learning Center, Kiai Ihsan Fakhruddin LC. Jazakumullah khairan katsiran atas kesempatan yang sudah diberikan malam hari ini bisa menyapa sahabat sekalian yang ada di mana nih, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, Kiai. Sumatera Selatan ya. Insyaallah. Ini dengan adanya virtual seperti ini jadi bisa terhubung ya, luar biasa. Yang jarang berjumpa akhirnya bertatap muka juga. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah jazakumullah khairan katsiran sudah meluangkan waktu untuk sama-sama kita di sini ya. Saya bisa silaturahim dengan sahabat sekalian dan juga menambah keberkahan tentunya. Mudah-mudahan kita ada di majelis virtual ini. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf juga ya atas waktu yang agak mepet nih, sebetulnya di Pekanbaru masih ada acara juga. Alhamdulillah bisa bersama sahabat sekalian, dan sebagaimana tema yang sudah diberikan oleh Quba Learning Center, bahwa bagaimana Ramadan ini kita bisa maksimal berinteraksi dengan Al-Quran. Ini tentu semuanya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Ya. Dengan kondisi yang ada, kita tetap bisa memaksimalkan silaturahim, terus thalabul ilmi, beribadah juga. Mungkin ya bagian dari ibadah itu, thalabul ilmi ini bagian dari ibadah juga kan. Silaturahim ini juga bagian dari ibadah. Ini luar biasa. Maka alhamdulillah, summa alhamdulillah, tak ada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka karena kemuliaan seorang mukmin itu, manakala dia tertimpa musibah, dia tetap bersabar dan mampu tetap menjadikan semuanya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur. Dia syukur sabar, itu saja kuncinya. Tak lepas dari itu ya. Syukur sabar ya. Ini Ustadz Ihsan ini luar biasa. Saya kenal beliau dari pesantren itu, orang yang banyak bersyukur, orang banyak sabar, tak banyak bercakap beliau ya. Cuman kalau lagi ngisi materi, mungkin dia harus banyak bercakap. Kalau diam-diam saja tak ada materi yang disampaikan ya. Kalau lagi ngisi privat juga mungkin dia banyak bercakap juga ya. Tapi selama di pondok juga banyak sabar, banyak belajar dari beliau ya. Kalau tadi beliau sampaikan bagaimana perjuangan saya menghafal Quran, tentu saya belajar dari kawan-kawan yang dulu punya hafalan Al-Quran, ya, termasuk beliau. Ya, kalau di pesantren dulu beliau ini dipanggil Syekh.
Ada syekh, ada syekhon, ada syaiton ya. Pesantren itu suka meleset-melesetin panggilan sembarangan ya. Hmm. Beliau ini banyak hafalannya dulu. Saya tak seberapa. Ya. Justru saat di pesantren itulah saya terpicu untuk menghafal. Ya. Dulu saat debat kandidat calon ketua UP3RU, dari 5 orang kandidat yang maju, UP3RU itu apa itu? Munazzamah, OSIS gitu ya, OSIS di pesantren, organisasi santri. 5 orang calon ketua OSIS, ya, 4-nya punya banyak hafalan semua. Saya sendiri yang tak ada hafalan. Ya, sehingga saat ditanya hafalan berapa, saya malu sekali di depan ribuan santri gitu ya. Saya tak punya hafalan sama sekali. Dari situ saya cita-cita, punya mimpi bagaimana saya bisa menjadi bagian dari keluarga Allah, ya, jadi para penghafal Quran. Itu awalnya, motivasi awal. Suaranya Gay. Suaranya. Suaranya Gay. Oke. Barakallah. Kita ketahui bahwa qad ja'akum syahrun mubarak. Mubarak. Kata mubarak ini luar biasa, berkah ya. Kita sering kan dengar kata-kata berkah. Ya, berkah gitu ya. Mudah-mudahan berkah. Semoga pertama berkah. Sering sekali ya, berkah. Lantas apa berkah itu sebetulnya? Ya, berkah itu apa? Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya, berkah itu adalah ziyadatul khair. Ya, bertambah kebaikan. Ya. Kalau Imam Al-Asfahani mengatakan berkah itu subutul khair al-ilahi, ya, fi syai'. Ya. Jadi menetapnya kebaikan yang bersumber dari Tuhan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu, menetap. Ya. Terus di beberapa kitab ulama juga mengatakan berkah itu apa? An-nama'u wa ziyadah, tumbuh dan bertambah, berkembang. Jadi memang luar biasa kata berkah. Dalam Al-Quran itu kata barokah itu tak kurang diulang oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak berkahnya. Ini kata berkah saja, barokah gitu ya. Itu kurang lebih 39 kali di 39 ayat yang berbeda. Ini unik ya. Tidak ada kata barokah itu diulang di satu ayat, tidak ada. Ya. Dia di ayat yang berbeda. Ya. Itu kata barokahnya saja baru. Terus juga ada kata mubarak. Mubarak. Nah, gitu ya, perubahan mubarak. Mubarak ini ada beberapa perubahan juga. Ya. Ada mubarakun dalam Quran itu. Ya. Ada mubarakan, ada mubarakat. Nah, ini kajiannya seperti apa dari sisi bahasa, tentu sama ya Ihsan lah ya. Beliau yang bahasa, saya tak kaji di situ. Saya belajar bahasa dengan beliau. Ya. Nah, kita bahas maknanya saja lah, maknanya. Kalau perubahan bentuknya ini macam mana, macam bisa berubah-ubah macam ini ya. Punya jurus apa kata berkah ini. Nah, itu Ustaz Ihsan itu yang paham. Ya. Nah, kata mubarakun itu biasanya melekat dengan Al-Quran. Ya. Coba kita lihat di Al-Quran itu biasanya kalau kalimat yang yang di situ
bunyinya mubarakun itu biasanya nempelnya dengan Al-Quran. Kenapa? Baik. Kita mundur ke belakang sedikit. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini beberapa hari ini, bukan beberapa hari ini, udah hampir 1 bulan ya, Sya'ban ini. Di Rajab kemarin diulang-ulang, saya sama keluarga, ulang ke anak-anak maksudnya ya, ke anak-anak. Anak saya baru 4, mau 5, mohon doanya. Ya, Juni nanti 5, yang kelima. Terakhir. Ya. Insyaallah. Jadi sama anak-anak itu saya ajarkan itu ulang-ulang, mengulang. Murojaah, niat puasa, murojaah ya dari doa tadi, terus niat puasa, niat sahur, doa puasa, doa sahur, ulang itu. Sampai-sampai doa makan tuh dia lupa. Jadi kalau mau makan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Lupa dia. Saya pun tak berapa dengar, begitu dengar kok doa makannya berubah. Begitu diingatkan baru dia bilang, iya salah ya, lupa katanya, bukan itu doa makan. Ingatnya doa apa Rajab Sya'ban. Nah dari doa ini ada yang unik juga, coba lihat. Rasulullah berdoa mengajarkan kita, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Terus untuk Ramadan kok enggak berkah disebutnya. Tapi sampaikan kami ke Ramadan. Kenapa tidak Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa Ramadan? Ya kan? Entah berkah 3 bulan itu. Ya. Ini ada rahasianya juga. Ya. Di antaranya apa? Tadi ke kalimat mubarak, kalimat barokah, berkah itu. Ya, misterinya adalah sahabat sekalian yang dimuliakan Allah bahwa Rasulullah meminta kita mohon kepada Allah agar diberkahi kita di bulan Rajab, ya kan? Karena kita sudah mulai persiapan. Terus di bulan Ramadan kita pun melakukan di bulan Sya'ban kita pun melakukan persiapan dan kita minta di 2 bulan ini agar diberikan keberkahan. Adapun Ramadan itulah keberkahan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena Ramadan itu isinya berkah semua. Bisa sampai saja kita ke bulan Ramadan itu sudah sebuah keberkahan. Ya. Jadi tidak perlu minta berkah lagi. Sampai ke Ramadan itulah keberkahan. Bisa sampai kita ke Ramadan itulah sebuah keberkahan. Begitu sudah sampai di Ramadan, Masya Allah, Subhanallah. Sahabat sekalian, isinya keberkahan semua. Lihat, makannya kita berkah. Makan buka, makan sahur itu berkah kan? Ya. Kita baca hadis-hadis semua yang menjelaskan tentang sahur itu berkah. Ya, berkah. Di antara yang berkahnya apa? Waktunya berkah. Ya kan? Waktu berbuka itu berkah. Menjelang berbuka itu berkah. Doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu sahur berkah. Perbanyak istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Tapi sekarang banyaknya apa? Wabil asharihum yadhakun. Coba lihat TV-TV di waktu sahur. Isinya komedi gitu ya. Alhamdulillah ada berapa tahun saya tak nonton TV. Itu beberapa tahun lalu gitu ya saya lihat TV begitu. Entah yang kemarin-kemarin seperti apa. Tapi banyak gitu. Di waktu sahur itu komedi, lucu-lucu, ketawa. Akhirnya bukan beristighfar. Ya, banyak ketawa di waktu sahur. Nah, itu berkah waktunya. Apalagi aktivitas amal di dalamnya, Masya Allah. Ya, amal ibadah yang biasanya balas satu, sekarang 1 balas apa bahasanya? Unlimited. Ya. Balasannya unlimited dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah. Sampai tidurnya pun ya, berkah. Ya, jadi nanti kalau ada apa namanya peserta privat ya, Kuba di bulan Ramadan lagi belajar bahasa Arab tidur, itu berkah aja. Ya, berkah itu. Jangan disuruh bangun. Berkah itu. Itu berkah banyak sekali. Dan keberkahan yang paling utama adalah
Al-Quran. Ya, mubarakun. Ya, kalimat mubarak tadi. Mubarakun itu. Maka kalimat mubarakun itu rata-rata melekat pada Al-Quran. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Ya, di surat Al-An'am ada, di surat Shad ada. Ya, coba dibuka. Ya, di Al-An'am itu kalau nggak salah ayat-ayat 92, nanti di surat Shad itu ayat 29. Kaitan sama kalimat mubarakun yang nempel dan Al-Quran. Dan rata-rata kalau kalimatnya mubarakun nempel dan Al-Quran. Nanti kalau jumpa yang lain, Ustaz Ihsan tolong kasih tahu saya. Nah, enak kan? Punya kawan pandai bahasa Arab. Jadi saya dapat infonya, jadi bahan materi lagi. Ya. Itu Al-Qurannya. Al-Qurannya adalah berkah. Dengan Al-Quran ini, ngikutlah yang lain berkah. Ya kan? Kalau setiap Ramadan itu dengar tausiah, kalau di Pekanbaru ini alhamdulillah, di Pekanbaru ini kalau Ramadan, ustaz-ustaz itu tak kekurangan jadwal lah. Tiap perumahan, tiap masjid musola, tiap malam tausiah Ramadan itu keliling. Ya, kalau saya ya saya tak ada jadwal. Saya di pondok aja, ngajar sama anak-anak, ngaji. Tak ada jadwal-jadwal. Beliau yang megang jadwal masalahnya. Buka rahasia kawan. Jadi biasanya itu kita dengar tuh kalimat, ya, Al-Quran ini membawa keberkahan. Ya. Coba lihat kan, bulan diturunkannya Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia. Nah, itu kan kata ustaz-ustaz kita tuh. Apalagi apa namanya, malaikat yang membawa Al-Quran menjadi malaikat penghulunya malaikat. Diturunkan kepada manusia menjadi sebaik-baik manusia. Ya kan? Menjadi kitab umat Islam menjadi sebaik-baik dan sesempurna kitab. Diwariskan kepada umat Islam, maka umat Islam menjadi khairul ummah. Sebaik-baik umat. Nah, malam diturunkannya Al-Quran menjadi malam paling mulia. Masya Allah. Itu berkah Al-Quran. Ya, berkah Al-Quran. Maka Al-Quran itu memang berkah dia. Terjaga hingga akhir ayat. Satu-satunya mukjizat yang masih ada dan bisa dimanfaatkan langsung, ya, oleh selain orang yang menerimanya. Kalau mukjizat yang lain itu siapa yang menerima, dialah yang bisa menggunakan. Tapi Al-Quran diterima oleh Rasulullah, kita semua bisa menggunakannya. Dan satu-satunya mukjizat yang masih ada sampai hari kiamat. Yang lain tidak ada. Saya tidak tahu, mungkin Ustaz Ihsan pakai cincin punya Nabi Sulaiman dulu, atau nyimpan tongkat Nabi Musa, atau sahabat sekalian ada yang masih megang, ini saya punya patahan tongkat Nabi Musa, saya simpan di rumah. Tapi Al-Quran ada, dia terjaga, ya, dia terjaga dan terus dijaga. Ya. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Hijr 14 ayat 9. Itu sudah ketetapan dari Allah. Ya. Mau disanggah seperti apapun susah, tidak akan bisa. Ya. Walaupun berkali-kali orang merubahnya, mencoba untuk mengotak-atiknya, tidak bisa. Tetap Allah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mubarakun, Al-Quran, ya. Al-Quran berkah. Terus ada lagi kalimat mubarak juga, bunyinya mubarakan. Nah, kalau mubarakan ini biasanya identik sama tempat, ya. Lihat kisah siapa namanya, Maryam misalnya, ya. Kisah Maryam itu di Al-Quran mubarakan disebut di situ, tempat yang mulia. Atau di surat Al-Baqarah juga dikatakan, Al-Baqarah atau Al-Imran, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Al-Baqarah, ya. Tempat yang berkah. Itu tempatnya.
Jadi mubarakan itu biasanya identik sama tempat. Ada lagi kalimat bunyinya mubarakatan. Mubarakatan itu biasanya dengan benda. Ya. Kalau mubarakatan itu dengan benda. Contohnya misalnya di surat An-Nur misalnya. Allah nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin. Mubarakah ya. Mubarakah. Nah, itu identik dengan benda. Benda. Kalau di situ dikatakan apa? Minyak zaitun ya, minyak zaitun yang dulu digunakan sebagai bahan bakar untuk buat apa namanya? Pelita gitu ya. Bahkan untuk pelita. Yang kalau kata sebagian ilmuwan kita baca gitu ya, inilah menjadi landasan siapa Thomas Alva Edison membuat lampu gitu ya. Bukan dianya, mungkin bisa jadi ulama muslim dulu udah menemukan itu berdasarkan ayat ini, dikaji, dibuat gitu ya. Habis itu dicuri ya kan, kejadian perang salib ya. Ulamanya dibunuh, ilmunya diambil, tulisan-tulisannya dibuang ke laut. Ya, buang kalau dibakar. Nah, langsung dia buat hasil karyanya terus seakan-akan punya dia. Dan udah banyak yang terbukti kan, ternyata banyak ilmuwan itu muslim dulunya. Tapi ilmu mereka diambil, membuat pesawat, menemu apa namanya astronomi dan macam-macam banyak sekali, ya, kedokteran dan seterusnya. Baik, ini Al-Quran itu sendiri, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru dari kata berkahnya, berkah. Nah, jadi Al-Quran itu membawa keberkahan. Belum lagi perubahan kalimat yang bunyinya tabarak. Ini ada lagi kan berubah-berubah nih. Nanti belajar gimana bisa berubah-berubah gitu, itu saya tugasnya. Saya cuma nyebut-nyebut aja malam ini. Ya. Nah, kalau tabaraka itu, sahabat sekalian, itu banyak sekali. Mulai ada penciptaan manusia, terkait penciptaan alam semesta, proses dari A sampai Z lah. Yang intinya nanti benang merahnya adalah bahwa kehidupan manusia ini dari awalnya dia diciptakan sampai akhirnya nanti itu berisi keberkahan aja sebetulnya. Ya. Berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penciptaan manusia ini tabarakalladzi biyadihil mulk. Apa namanya astronomi, tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Ya, itu ayat Al-Qur'an indah kali kan? Allah jadikan di langit itu buruja, apa buruja itu? Ini orang peserta bahasa ya. Wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Ya, Munir. Siapa Munir itu? Tetangga belakang rumah. Ya. Itu indah. Itu kalimat Al-Qur'an itu benar gitu ya adanya, sesuai fakta yang kita lihat sekarang. Bisa dibuktikan secara ilmiah gitu ya. Bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalaupun masih tidak sesuai, mungkin ilmu kita yang belum sampai di situ gitu ya. Beda dengan kalimat-kalimat apa misalnya kalimat bahasa Indonesia misalnya. Kalimat bahasa Indonesia ini banyak nggak jelas, nah, gitu ya. Nggak jelas kenapa? Nggak jelas maknanya misalnya, ya. Terus nggak jelas penyebutannya, bahkan kadang menipu gitu ya, menipu. Kalau kita kecil dulu, waktu kecil-kecil, anak-anak suka nyanyi lagu Pelangi-Pelangi misalnya kan. Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Warnanya apa sih kita kan? Merah, kuning, hijau. Padahal warna pelangi berapa coba? 7 kan kita belajar. Di Indonesia didiskon jadi 3. Tinggal 3. Habis itu protes lah anak-anak. Katanya
Mejiku hibi minu itu ya. Kok cuma 3 kata anak-anak kan? Itu kadang saya jelasin ke anak-anak bingung. Kok gimana? Itu salahkan orang yang buat lagunya lah. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Terus disebut lagi situ, pelukismu agung katanya. Jadi yang ngelukis itu agung. Ditanya lagi habis itu, siapa gerangan? Udah jelas agung yang melukis. Siapa gerangan ditanya lagi. Habis itu dijawab sendiri. Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Gitu. Tadi bilang agung, ini Tuhan pula yang ciptakan. Itu bahasa Indonesia gitu ya. Indonesia. Belum lagi yang lain-lain. Apa misalnya bintang kecil lagi. Bintang kecil di langit yang biru. Mana ada? Ya kan? Coba sekarang langit biru nggak tengok bintang di luar. Hitam, gelap. Saat langit biru tak nampak bintang. Gitu. Nah inilah apa namanya, hiburan ya, selingan sedikit. Ini kata-kata bahwa kalimat Al-Quran itu luar biasa dahsyat, indah, lebih indah daripada seni yang ada di kita katanya. Tinggal kita memahaminya saja, tentu perlu belajar. Maka ada Kuba Learning Center ini kita belajar bahasa, ya, ya menggali keindahan bahasanya. Untuk apa? Bukan cuma untuk conversation tentunya, tapi untuk yang lebih dari itu, membantu kita dalam mentadabburi Al-Quran. Ya, karena ilmu itu kan puncaknya adalah takwa. Ya, bagaimana ilmu itu menambah ketakwaan kita kepada Allah. Maka bahasa yang sahabat sekalian pelajari itu ya untuk itu, memperdalam ilmu, mengkaji isi Al-Quran dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu. Selanjutnya untuk Al-Quran. Sahabat sekalian. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat 29-30. Ya. Ini sebagai stretching bagi kita bahwa di golongan manusia ini ada orang-orang yang mau berbisnis. Ada orang yang mau berbisnis tapi dia tak mau rugi. Kira-kira enggak? Bisnis, ada pembisnis di sini. Kira-kira mau rugi nggak dalam bisnis? Nggak mau, kita mau untung. Tapi kira-kira untung terus nggak kita dalam berbisnis? Nggak ada jaminan. Ya. Bisnis itu fluktuatif, dia naik turun gitu saja kan. Ya. Tapi kata Allah, ada manusia yang dia mau berbisnis dan bisnisnya tak pernah rugi. Dan yang menjamin itu siapa? Allah. Ya. Dan nanti dahsyatnya itu di ayat 30 surat Al-Fatihah. Dahsyat. Allah tekankan itu lagi. Apa bisnisnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, bisnis yang pertama adalah innalladzina yatluna kitaballah. Dia senantiasa membaca Al-Qur'an. Yang kedua apa bisnisnya? Wa aqamus shalah. Mendirikan salat. Menjaga salat. Yang ketiga bisnisnya apa? Anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ya. Ini 3 bisnisnya nih, sahabat sekalian. Maka di Ramadan ini coba kita memaksimalkan 3 bisnis. Ya, maksimalkan 3 bisnis ini di samping bisnis lain. Bisnis lain dia akan naik turun. Kadang-kadang untung, kadang-kadang tidak untung. Gitu ya, bukan rugi, tidak untung. Kadang-kadang untung, kadang-kadang tidak untung. Bukan rugi, bukan, tidak untung. Tapi bisnis yang ini dia untung terus. Tidak ada tidak untungnya, apalagi rugi. Bahkan akan Allah berikan yang lebih dari itu. Bisnis yang pertama apa tadi? Yatluna kitaballah. Senantiasa menjaga interaksi dengan Al-Quran. Ngaji, gitu ya, selesai ngaji.
ngaji. Ya. Di Ramadan ini perbanyaklah interaksi kita dalam Al-Quran. Perbanyak ngaji. Ustaz, saya sambil menghafal, Ustaz. Gimana? Mana yang didahulukan? Tilawah dulu atau tahfiz dulu? Ya. Terserah yang mana aja. Ngaji semua itu. Ya. Ngaji semua. Tapi kan kalau ngafal misal itu aja yang dibaca. Kalau ngaji kan bisa 30 khatam banyak. Terserah. Dibuat target tahun ini memang yang banyak tahfiznya dulu, silakan tahun depan ngajinya murojaah yang dihafal. Setahun ini mau fokusnya tahfiz saja selesaikan. Tahun depan murojaah ulang. Ya, sama. Tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran ini sahabat sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, enggak ada ruginya sama sekali. Untung terus. Berkah terus. Berkah terus. Berkah terus. Bahkan, apa nih? Contoh misalnya, satu ayat saja, satu ayat berkahnya luar biasa. Dalam sebuah hadis misalnya Rasulullah SAW menjelaskan, man qara'a ayatal kursi dubura kulla salatin laisa bainahu wa bainal jannati illa ayyamut. Dahsyat kan? Ini satu ayat. Satu ayat kursi. Nah, ini kata Rasulullah. Man qara'a ayatal kursi dubura kulla salatin. Siapa yang senantiasa menjaga untuk membaca ayat kursi setiap ba'da salat. Ganjarnya apa? Laisa bainahu wa bainal jannati illa ayyamut. Tak ada jarak lagi antara dirinya dengan surganya Allah. Satu ayat kursi ya. Maka biasakanlah, ya. Saya tak biasa zikir ba'da salat. Zikir jahar mungkin iya, tapi zikir harus biasalah. Ya, harus biasakan. Ya, dawamkan, rutinkan baca zikir ba'da salat. Ya, ayat kursi baca. Kenapa? Ganjarannya luar biasa. Surga. Tak ada batas lagi antara dengan surga. Ya, tak ada batas lagi antara dengan surga. Sebentar ya, izin sebentar. Baik. Mohon maaf, ada iklan sedikit. Ya. Jadi itu satu ayat. Gimana dengan satu surat? Ada ayat yang disunahkan tiap malam dibaca, misalnya seperti apa surat Al-Mulk. Apa fadilah surat Al-Mulk? Baca. Oh, luar biasa ternyata fadilahnya. Utamanya dahsyat. Ya. Kita merutinkan membaca surat Al-Mulk. Ada yang disunahkan membaca malam Jumat. Bukan hari Jumat, gitu ya. Setiap Jumat. Apa itu surat Al-Kahfi? Ya. Itu fadilahnya dahsyat banyak sekali itu Al-Kahfi, ya. Rasulullah yang rutin membaca surat Al-Kahfi, maka antara Jumat ke Jumat itu akan ada cahaya yang senantiasa menjaganya, menyinari dirinya. Ya. Tapi tak payah juga berkaca-kaca terus minta lihat orang habis itu, ya. Saya sudah selesai baca Al-Kahfi, coba lihat ada cahaya tak ikuti saya. Kalau ada ntar kabur pula. Takut. Tak usah. Itu biarlah jadi balasan yang tak nampak, ya. Berkah. Keberkahan itu, sahabat sekalian, itu bisa jadi langsung kita lihat, kita rasakan, atau bisa jadi abstrak. Ya. Tapi dia terus bertambah kebaikan. Itu berkah, tambah tenang gitu ya. Ya. Tenang gitu ya. Tak ada susah-susah amat gitu, ya. Si amat enggak susah-susah ya. Jadi ya jalan aja dia terus mengalir,
terus bersama keberkahan dari Allah. Barang yang berkah misalnya, saya kemarin itu apa namanya mandikan anak, mandikan anak. Ada bak tergantung di kamar mandi. Saya udah pindah-pindah rumah berapa kali dari Karawang, di Pekanbaru dan beberapa kali pindah. Kemarin baru habis pindah lagi, bikin rumah lagi dan pesantren buat lagi. Habis itu pesantrennya nambah lagi lokasinya gitu ya, bikin lagi dulu, pindah lagi. Tapi ada bak mandi bayi yang dulu kami bawa dari Karawang pas pindah. Anak pertama, anak kedua pakai itu juga, anak ketiga pakai juga. Sekarang udah mau anak kelima, masih ada dia. Masya Allah, mungkin itulah berkah gitu ya. Belum lagi baju anak-anak kan mulai kemas-kemas, cek-cek mana yang nanti kira-kira saat dipakai saat lahiran dan gue cek. Oh ini tuh anak pertama belum lahir kita udah beli ini siap-siap untuk anak pertama. Nah, sekarang udah mau anak kedua masih ada dia, masih ada. Itu mungkin barang yang berkah, lama dia manfaatnya itu dirasakan. Ya, ada pula barang itu kita beli hari ini besok pecah, mungkin kurang berkah tuh, ya, kurang berkah, ya, kurang berkah. Kalau di entah masih ada atau tidak gitu ya, di rumah Ustaz Ihsan itu dulu almarhum ayah beliau itu punya mobil kancil kalau almarhum sebut. Masih ada, kalau udah diganti jadi mobil jerapah di sana ya. Sudah nggak ada, gay. Jangan-jangan dah ziyadatul khair, dah bertambah keberkahan. Ganti sama Ustaz ya. Itu beliau Panther kalau nggak salah ya, terakhir ya, ganti Panther ya. Udah ganti lagi. Aduh, ziyadatul khair bertambah berkah. Ya, tambah berkahnya. Jadi beliau cerita dengan mobil ini kemana-mana nih. Ya, walaupun mobilnya kecil lah, dibilang kancil itu lincah, kemana itu aja dia. Ngurus sekolah lah, dan jalan saat itu. Dan ya, saya sekali ke sana masuk situ lagi. Masuk situ lagi. Sehingga berkah, berkah. Ya. Ini banyak panggilan yang mohon maaf. Kalau di acara siapa nih? Si kakak ini nelfon nih. Kedengeran suara saya? Ya, Ustaz. Wadih. Baik. Oh, maaf. Saya dari pagi belum pulang soalnya. Masya Allah. Lanjut, Kiai. Pulang mereka pasukan Bodrak itu udah istirahat semua. Jam 2 terus pagi tadi pergi, saya belum pengen nanya kemana perginya, kok nggak pulang-pulang. Padahal pulang. Pas pulang mereka nggak tahu. Baik, sampai mana tadi? Apa namanya? Mana kita tadi? Maksudnya mobil kancil ya, berkah ya. Baik. Jadi ya itu berkah. Di rumah ada alat-alat apa barang-barang. Oh masih ada sampai sekarang. Berkah. Lama dirasakan. Itu mungkin keberkahan tempat dan lain sebagainya. Nah Al-Quran tentu lebih dari itu. Keberkahnya panjang sampai hari kiamat. Bahkan sahabat sekalian, tadi baru satu surat, satu ayat, satu surat, satu juz, satu Al-Quran.
rutin kita bersahabat dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan bersahabat dengan kita. Dan dia akan terus membersamai kita. Ya, saat sakaratul maut dia akan datang bersama kita. Saat di makbar, di kubur, ya, dia akan datang menjadi sahabat kita, mendampingi kita, menyelamati kita, memberi syafaat kepada kita nanti di yaumil mahsyar. Udah lewat yaumil mahsyar apa semua, nanti di yaumil mizan dia akan datang lagi nolong kita, yang membersamai kita. Sampai kapan? Sampai terus ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempat kita? Iqra wartaqi waratil kama kunta taratil fid dunya fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Nah, itu Quran sampai apa istilahnya? Positioning gitu ya. Memberikan tempat bagi kita di surganya Allah. Dan di surga Quran akan menentukan level mana itu. Ya, sesuai bacaan kita di dunia. Dia akan terus membersamai kita Al-Quran. Dan kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian. Kalian di situ siapa? Muslim. Ya, mukmin. Ada lagi hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Siapa itu? Nas, an-nas, manusia, umum. Ya, kalau Al-Qur'an itu ada kalimat ya ayyuhan nas, ada ya ayyuhal ladzi. Nah, kalau ya ayyuhan nas itu tadi bunyinya. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas, untuk umum. Tapi yang spesial lagi ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman yang paling baik di antara orang-orang beriman, orang-orang muslim itu siapa? Man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Ya, dan itu hadis yang selalu menjadi motivasi bagi saya. Ya, untuk tidak pernah berhenti menjadi guru ngaji. Tak pernah berhenti jadi guru ngaji. Ya, belajar Quran terus berbagi. Itulah motivasinya sebetulnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebaik-baik muslim, sebaik-baik mukmin. Yang lain-lain dah lewat ya udah. Ya, belum lagi kita kupas kaji masalah macam-macamnya lagi ya. Sudah 21.35 pula jam saya. Udah nelfon-nelfon orang di bawah Pak. Ya. Baik. Ini yang pertama Al-Qur'an gitu ya. Al-Qur'an. Maka sahabat sekalian di bulan Ramadan jadikan memang syahrul Qur'an. Bukan cuma sekadar slogan, tapi juga diaplikasikan di dalam kehidupan. Kita, keluarga kita, tetangga kita, kalau kita punya lembaga berarti siswa-siswa kita, santri-santri kita, guru-guru kita semua dibuatkan program bersama. Ya. Jadi sudahlah Al-Quran itu berkah, dibuat sama-sama jadi semakin berkah. Di pesantren misalnya kami di sini di Riau, di pesantren itu di Baitul Quran, kita buat setiap hari khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran setiap sore. Jadi pada asar itu program tilawahnya saya, program tilawahnya itu khatamannya satu orang konsep odoj lah. Kalau di sana misalnya santri ada berapa, kalau di sini sahabat Kuba ada berapa, pakai konsep odoj bagi-bagi. Kalau santri bagi-bagi misalnya ada 90 orang, itu udah 3 kali khatam tuh satu hari. Dan gantian dia hari ini dapat 1, besok dapat juz 2. Itu mutar terus sama kayak konsep odoj. Kami mulai pada asar, ya kurang lebih 45 menit ya kan tilawah Quran. Habis itu tausiah Ramadan menjelang berbuka 15 sampai 20 menit atau 30 menit maksimal. Habis itu zikir dan doa. Doa bersama, doakan negeri ini, doakan orang tua, doakan guru-guru, doakan pesantren, lembaga dan sebagainya, doakan masyarakat kita. Buka habis itu. Ya. Dibuat program. Di keluarga gimana? Dibuat juga. Gimana program buat anak-anak yang biasanya menghafal mereka kan, hafal juz 30, hafal surat-surat pilihan, di stop aja dulu. Murojaah, dampingi, ya, ulang, gitu aja. Ya, ambil keberkahan Al-Quran. Dan jangan lupa kalau sama anak-anak, kasih hadiah.
Ya, nah anak tuh ya apa yang nampak itulah dia, tak ada konsep pahala tuh tak masuk sama anak-anak ya, sama si apa namanya Zulfa ya, sama anak-anak kita, anak-anak dia nggak masuk konsep pahala itu dan mereka. Apa yang nampak itulah yang jadi motivasi bagi mereka. Maka kasih hadiah. Sama kayak kita puasa kan, satu hari 2.000. Nah, kalau batal potong. Itulah kurang lebih dan Al-Quran. Ya. Nah, ngaji satu halaman hari ini dapat. Begitulah kurang lebihnya saat sekalian. Ini golongan pertama. Golongan yang kedua adalah mereka yang senantiasa mendirikan sholat, menjaga sholat mereka. Ini tak saya kaji lebih jauh lah, tak saya sampaikan. Karena ini sudah umum dan sudah paham tentunya, ya, masalah sholat ini. Yang ketiga adalah apa namanya infak, ya, bisnis infak, ya, berniaga infak. Itu tak akan pernah rugi kata Allah. Baca Quran, jaga sholat, dan rutin berinfak. Nah infak ini boleh sirron, ya. Boleh diumumkan, pakai toa di masjid, musola, silahkan saja. Ya, Alhamdulillah kita dapat infak dari Ustadz Ihsan 10 juta. Umumkan di masjid, tak apa. Kalau enggak, ada buat hamba Allah aja lah 10 juta. Ya. Enggak apa. Boleh, boleh. Apa landasannya ayat ini? Infak itu boleh dengan diumumkan, terang-terang diumumkan atau sembunyi-sembunyi. Yang tak boleh apa? Sembunyi-sembunyi tidak berinfak gitu ya. Atau sembunyi-sembunyi justru menggunjing orang yang berinfak ya. Atau dengan terang-terangan dia tidak mau berinfak. Nah, itu repot lagi. Itu yang nggak boleh. Nah, infak ya. Oh saya infak 5 juta, umumkanlah, umumkan. Besok infak 5.000, diam-diam aja lah. Malu saya. Boleh, boleh juga, enggak ada masalah. Ya mungkin dia diumumkan biar yang lain termotivasi kan. Kalau diam-diam nih 5.000, masa 5.000 mau diumumkan pula kan? Biaya listrik aja habis itu untuk mengumumkan itu kan, token listrik. Maka boleh berinfak, sedekah. Silahkan, apalagi Ramadan tadi ya, banyak sekali. Dan ini juga sudah sering kita kaji gitu ya, kita apa namanya bahas ya, masalah sholat, masalah infak, sedekah. Apalagi kalau buka internet sekarang ya, buka apa namanya media sosial, wah itu diserbu tuh. Ya. Kalau saya di WhatsApp itu setiap hari itu tak kurang dari 20 pesan mengingatkan tentang infak, sedekah, zakat, wakaf. Ada jadi lembaga mana. Padahal kita juga mengumpulkan itu kan. Ya. Kemarin kita di pesantren buka paket buka puasa untuk santri. Satu paketnya 40.000. Ya, buka dan sahur. Sehari satu orang. Kita butuh 3.000 paket. Alhamdulillah sudah terisi slot itu 1.500-an paket. Ya. Tinggal separuhnya lagi. Dah 40-50 juta sudah kita dapat dalam waktu 2 pekan menggalang itu di media sosial. Alhamdulillah. Cuman kita ngirim pesan untuk ngajak orang berdonasi, habis itu dibalas dengan pesan donasi yang sama. Kita ngajak, dia ngajak lagi. Kita minta ditodong orang lagi. Coba bayangkan ya. Sama-sama berjuang. Ya gimana ya, berbagilah. Mana yang bisa kita kasih, kasih juga. Ya. Tempat kita sudah lebih, bagi lagi. Ya. Nah, ini luar biasa dahsyat. Ya. Dan ternyata, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, di Riau ini, khusus di Pekanbaru, ini semangat masyarakat untuk infak sedekah itu lumayan baik, bagus, ya. Lumayan tinggi. Tandanya apa? Di masjid-masjid itu saldo kas masjid banyak-banyak. Ya. Ya, kalau main ke masjid itu saldonya sekian puluh juta, sekian ratus juta. Ini berarti masyarakat itu suka berinfak. Maka manfaatkan. Ya. Walaupun ada sebagian yang bilang
Jangan-jangan itu saldo nggak dipakai-pakai yang pengurus masjid udah berapa tahun. Katanya. Ya. Tapi rata-rata begitu memang. Banyak yang masih mau beri. Nah, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini 3 bisnis yang tak pernah yang harus kita amalkan, kita maksimalkan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena bisnis ini selain tidak akan rugi kata Allah Subhanahu wa taala, di ayat 30 dijelaskan liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Lihat nih, ini kan luar biasa nih. Bisnisnya tak pernah rugi kata Allah. Terus apa? Liwafiyahum. Allah sempurnakan yang dia dapat. Kita berniaga, tidak rugi, sempurna bahkan disempurnakan. Wa yazidahum min fadli, dapat bonusnya lagi. Sudahlah bisnisnya tak rugi, disempurnakan keuntungannya, ditambah bonusnya sama Allah. Maka kira-kira tabi ayyi ala rabbikuma kadzdzaba. Kira-kira motivasi apa lagi yang kita ingin dapatkan gitu ya? Atau kita mau kembali ke dunia anak-anak? Maunya apa yang ada depan mata, itulah yang menjadi semangat. Kadang dan gitu kan, kalau bicara pahala surga, nggak nampak depan mata. Besok ada sembako murah loh di situ, diserbu. Ya. Kenapa? Karena langsung maunya yang kontan balasan itu, yang cash dibayar. Ya. Tapi dengan yang lain-lain itu yang nggak nampak tadi, yang masih belum, ya sudah ada, tapi dia nanti Allah balas. Ya. Walaupun sebagian kadang ya berkahnya tadi bisa saja kita rasakan langsung. Ya. Ya. Dan saya tahadus bin ni'mah, bersyukur kepada Allah juga merasakan berkah itu langsung. Bisa kuliah dengan Al-Quran, bisa beraktivitas dengan Al-Quran, bisa yang macam-macam sampai saat ini. Sekarang kuliah. Saya kuliah lagi beasiswa karena Al-Quran. Al-Quran dan kalau kata grup band itu wali gitu ya, grup band wali. Saya dengar, saya pas di mobil itu dikatain hidup indah bila mencari berkah gitu ya. Iya juga, saya pikir-pikir benar juga yang disampaikan. Jangan-jangan dah kaji berkah duluan dia. Sebelum saya mendalami itu, grup band wali dah duluan dia. Ada hikmah itu saya dapatkan di situ. Iya juga, indah hidup ini kalau mencari berkah. Ya. Jadi dengan berkah itu indah hidupnya, insya Allah. Ya. Maka sahabat sekalian dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, yuk di Ramadan tahun ini kita sudah memahami konsep keberkahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, terus juga amal-amal unggulan yang memang tak pernah rugi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan tak pernah rugi di dunia ini. Ya. Kita juga sudah tahu, tinggal bagaimana kita memaksimalkan amal-amal tersebut bisa kita lakukan di Ramadan kali ini. Dan mudah-mudahan pasca Ramadan kita juga tetap bisa terus bertahan melakukan amal tersebut. Bukti amal tersebut berkah. Ya, bukti amal tersebut berkah. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja ya, yang saya sampaikan. Ya, 1 jam kurang lebih. Ya, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Ya. Kata Ustaz Ihsan, masih sedikit orangnya, tak apa ya. Sedikit itu enggak masalah, banyak sedikit sebetulnya ya kan. Karena Nabi Yunus itu dulu berdakwah, diangkat jadi nabi usia 400 tahun nanti ya, 400 tahun lebih. Besok berdakwah selama 500 tahun. Ini juga yang saya sampaikan kemarin di majelis pesantren. Ada pesantren-pesantren baru gitu ya. Ada pesantren yang udah besar. Disampaikan suksesnya pesantren itu bukan dari jumlah muridnya yang banyak. Fasilitasnya yang lengkap mewah, enggak. Ya, kenapa? Karena dulu Nabi Yunus begitu. 500 tahun berdakwah, santrinya cuma 80. 500 tahun. Kita ini belum seberapa. Ya. Maka ya apa yang bisa kita berikan, kita berbagi, lakukan saja. Mudah-mudahan disitulah ada
sedikit celah bagi kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita berkumpul di media sosial, ya. Apa namanya? Di sini mudah-mudahan kalau Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kembali kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu ahsan jazaa. Barakallahu fikum ala hada tawjih al-azim insyaallah. Terima kasih kepada Buya Ransya Fitrah atas penyampaian motivasi, ya, cerita dan juga bekal kita insyaallah menghadapi bulan suci, bulan Ramadan ini. Ya, tentang keberkahan tadi sudah dikupas begitu sangat mendalam gitu ya. Dengan kutipan, dengan dalil-dalil yang beliau sampaikan ya, dan juga dengan cerita-cerita pengalaman beliau yang kemudian mudah-mudahan kita semuanya bisa menghadapi, mengisi bulan-bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan nanti dengan aktivitas yang istimewa, aktivitas yang spesial tentunya, terkhusus interaksi kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita dan keluarga semuanya diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, ya, panjangkan umurnya, sampai kemudian nanti kita semuanya bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dan juga bisa beraktivitas dengan baik. Saya sampaikan jazakallah Ustaz Ransya Fitrah. Mudah-mudahan beliau dan keluarga selalu diberikan kesehatan, ya. Kemudian pesantren yang beliau kembangkan sekarang dan juga masyarakat di sana bisa lebih berkembang dan juga lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Demikian para ikhwas sekalian Allah Subhanahu wa taala, agenda kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan kajian seperti ini insyaallah akan kita laksanakan ya 1 bulan sekali insyaallah. Kita akan hadirkan pemateri-pemateri ya bergantian insyaallah untuk berbicara ataupun mengkaji Al-Quran dan bahasa Arab. Oleh karena itu, terima kasih atas segala kehadiran rekan-rekan sahabat sekalian. Untuk mengakhiri acara kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan sama-sama baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu ahsan jazaa. Terima kasih semuanya. Barakallahu fikum. Dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, duluan Ustaz. Keren gay, barakallahu fiik. Semua. Semuanya, barakallahu fikum.